Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel Novi dan Audi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang struktur bahasa ragam ilmiah bagian paragraf. Apa sih paragraf itu? Jadi, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu pokok pikiran atau ide tertentu. Paragraf berfungsi untuk mengorganisir informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setiap paragraf biasanya dimulai dengan kalimat utama yang memuat gagasan utama, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan rincian lebih lanjut tentang ide tersebut. Keberadaan paragraf sangat penting dalam penulisan karena membantu menata alur pemikiran secara sistematis dan terstruktur. Karena kita sudah mengetahui apa paragraf itu, sekarang kita masuk ke bagian unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 5. Pertama, kalimat utama atau topik. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran atau ide utama dari paragraf tersebut. Kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan kalimat utama. Ketiga, kalimat penutup atau opsional. Kalimat penutup biasanya digunakan untuk mengakhiri paragraf dengan memberikan kesimpulan atau rangkuman dari ide yang telah dibahas. Keempat, keterpaduan. Setiap kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan dan mendukung kalimat utama. Yang kelima, kesatuan. Sebuah paragraf harus fokus pada satu gagasan utama dan tidak melebar ke topik lain yang tidak relevan. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf pun ada 5. Yang pertama, kesatuan. Kedua, keterpaduan. Ketiga, kejelasan. Keempat, kelengkapan. Dan yang kelima, keseimbangan. Sekarang, teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan ide atau gagasan dalam sebuah paragraf agar lebih jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pembaca. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengembangan paragraf yaitu: pertama, teknik perincian, rincian atau spesifikasi. Teknik ini digunakan dengan cara memberikan rincian atau detail lebih lanjut tentang gagasan utama dalam paragraf. Rincian ini dapat berupa contoh, penjelasan, atau fakta yang mendukung topik yang dibahas. Kedua, teknik pertentangan atau kontradiksi. Teknik ini digunakan dengan cara mengemukakan gagasan atau pernyataan yang berlawanan dengan ide utama. Kemudian diikuti dengan penjelasan atau alasan mengapa gagasan tersebut tidak tepat atau kurang valid. Ketiga, teknik penyusunan urutan kronologis atau sebab akibat. Teknik ini mengembangkan paragraf dengan menyusun ide-ide dalam urutan tertentu, seperti urutan waktu kronologis atau urutan sebab akibat. Teknik ini sangat efektif ketika penulis ingin menjelaskan suatu proses atau peristiwa. Keempat, teknik analogi. Teknik ini digunakan dengan membandingkan sesuatu yang sulit dipahami dengan sesuatu yang lebih mudah dimengerti, sehingga pembaca bisa lebih memahami gagasan atau ide yang disampaikan. Kelima, teknik definisi. Teknik ini digunakan dengan cara mendefinisikan suatu istilah atau konsep yang penting untuk pemahaman pembaca. Penggunaan definisi ini membantu pembaca untuk lebih memahami istilah yang digunakan dalam tulisan. Pembahasan terakhir pada video ini yaitu macam-macam paragraf. Yang pertama, eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Kedua, argumentasi.
Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Dalam paragraf argumentatif, penulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai alasan yang kuat sesuai dengan fakta. Ketiga, deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Keempat, persuasif. Paragraf persuasif atau paragraf ajakan adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Yang terakhir, narasi. Paragraf narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan atau kronologis. Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya atau kronologis, dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.